ke babak selanjutnya. Alright. Lagi ya, Zasnya dilepas, tapi yang menarik adalah Julian gak diambil. Karena biasanya Zas dengan Julian ini musuhan ya. Karena kalau satu lepas ya, kalau bisa ya mereka jangan dijadiin satu tim. Iya. Tapi ternyata sekarang ada satu tim, ada Zas, ada Julian. Apakah ada kemenangan nanti untuk Fnatic Onyx? Akhirnya nih kan kita lihat Kairi lagi nih pakai Julian. Kan dia salah satu pionir juga yang menggunakan. Awal-awal, Iya, first itemnya kan langsung Holy Crystal kemarin. Iya, menggunakan Julian di MPL ID. Iya, di final lagi waktu itu. Di final lagi sekarang dihilang-hilangin dipakai lagi. Wets! Gwen didoronglah sudah, tapi masih ada Zuxin di bagian belakang dengan satu lentera dia yang begitu mengganggu. Iya, tapi pressure-nya masuk banget sih. Nah itu dia waktunya sakit banget loh damage-nya itu. Yap, enhance bukan chain sih tadi ya. Lebih ke side tadi yang lepasin dengan si Kairi juga. Dan ya farming pattern yang sangat susah untuk bisa dicegah. Berkat kemampuan dari Julian juga untuk bisa ngeber siapapun ya. Terutama untuk creeps di early game. Yep. Itu tadi lantern yang emang harus diwaspadain juga ya. Sementara sekarang Hayabusa juga mengamankan karena satu monster jungle yang ada di dalam area dari Fnatic Onyx. Julian masih fokus juga untuk bisa melakukan farmingan, mengejar, meningkatkan dari sisi levelingnya. Dan di bagian tengah masih cukup aman karena apa? Karena Suns punya jarak yang luas gitu. Yep. Walaupun itu gardu kecilnya juga bisa dipindah-pindahin ya Om ya. Sebelin, kita udah naruh di sini kenapa lu pindahin gitu. Bisa dipindah ke yang lain ya. Ini agak jauhan dikit nih tempatnya ya. Jangan Iya. dekat-dekat. Zuxin nyebelin banget. Oke lah, tapi memang ada efek slow juga yang bisa dikasih dengan Chusinnya ya. Dari Fluttering Grace-nya. Tapi untuk sementara waktu nih. Kalau kita bicara soal early game. Ada Julian nih. Enhance set ada. Cewek. Oke cewek. Spirit Misery. Habis Walker aman. Iya. Oke, balik lagi untuk setup di awal nih. Dengan adanya Nightmare Spawn plus adanya juga si Dominator Decision-nya. Membuat dia bakal susah banget untuk bisa dikontes nih. Buat di turtle yang pertama. Tapi itu seru banget sih buat di bagian top lane. Yuk ke atas lagi yuk. Itu di atas cewek nekat juga tadi habis Walker ke depan-depan tuh. Oke. Kiboy. Dan sekarang ada sebuah gebrakan lagi yang langsung dilakukan oleh pemain dari Falcon AP Brand. Mereka memulai jalannya pertempuran di dalam area tersebut. Coba lihat. Pergerakan yang dimiliki oleh Zuxin mencoba untuk bisa memindahkan siapapun yang ada di depannya. Tapi Kiboy berhasil dihilangkan. Tapi Lutfi satu terakhir lagi. Lutfi selamat. Lutfi hampir saja tersiksa kembali. Itu hampir diinjak turtle. Hilang dari sehit lagi. Tapi masih dapetin extra shield dari turtle. Menyelamatkan Lutfi juga. Benar. Wah. Dan juga ada efek dari Venger dia tadi ya. Si turtle ini benar-benar bisa membuat kita. Itu bisa jadi klip tuh Lutfi diinjak turtle kan. Seminggu tuh bisa. Tapi masih selamat buat Lutfinya dan bahkan kemenangan bagi Fnatic Onyx ya. Dimana mereka berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Dan kelihatan bagaimana Kaltiz ini agak lebih sulit sih sekarang. Karena mereka melepaskan Julian jelasnya. Farming pattern dari Julian yang cukup cepat dan juga damage yang besar buat di awal. Ini bakal bisa membantu rekan-rekan yang lain. Ingat bukan cuma damage ya yang bisa diberikan dengan si Julian. Tapi efek crowd control. Dan juga dia punya skill escape kan yang memang sangat susah untuk bisa ditangkap. Yep. Sementara sekarang Piu dan juga Ogwen udah berjalan bersama ke satu titik tidak. Mereka ternyata balik lagi menuju ke bagian tengah. Flaptuzi dan juga Lutfi sama-sama masih ada di bagian bawah dan belum ada pertempuran lagi. Iya. Lihat mana nih Lutfinya nih. Oke, masih aman buat Lutfinya 0-0-2 ya. Buat di bagian bawah sana. Tapi melihat bagaimana Fnatic Onyx mereka bisa ngedrive nih ya buat di 4 menit di awal ini menurutku ini cukup baik. Yeah. Karena biasanya dari Falcon IP Brand mereka cuma nahan dulu. Nanti menit 10-an nih baru mereka udah kelihatan kayak kita udah punya item, kita bakal coba buat team fight. Nah, Secret Hammer ke arah yang lain Kiboy. Menyelamatkan diri sendiri, cewek. Mencoba untuk bisa memancing Super Marco untuk mendekat ke arah tubuhnya. Tapi Kairi mulai maju, mulai mendekat dan terlihatlah sudah. Belum cukup damage-nya. Ya hanya ditakut-takutin juga ya. Enhance Chain naik ke atas, dicicil tadi buat HP-nya. Lebih ke memaksakan ini buat recall ya bagi Super Marco juga. Dan kita bisa melihat bagaimana Chusin agak susah nih buat bisa nangkap siapapun. Karena itu tadi banyaknya efek-efek dash ya. Mau nangkap Kiboy dia bisa kabur nanti ada Sacred Hammer. Mau nangkap Kairi jelas. Flicker, Implosion dan gagal tadi sepertinya mendapatkan ke arah Hayabusa. Yap, bisa kabur tadi. Quad Shadow yang sangat-sangat cepat. Cepat ya. Cepat banget. Refleks yang cepat juga tadi. Iya, tapi itu informasi benar-benar informasi yang sangat-sangat wah. Sangat bagus informasi yang udah mereka dapatkan, tapi sekarang terjebak 2 orang sekaligus. Masih ada Ensign Sword tadi yang udah langsung dikeluarkan dan Ogwen yang terjebak sendirian. Ogwen yang masih berhasil selamat. Terlihat untuk kali ini Spirit of Destruction tadi udah mulai connect, tapi Flaptuzi mulai mendekat lagi untuk bisa menghancurkan karena 3 player penalty zone. Langsung dikeluarkan, Lutfi-nya terjebak sendirian. Bisakah Lutfi bertahan? Lutfi masih ingin lebih tapi Lutfi menghilang. Flaptuzi beda cerita.
Ya, dengan Terisla yang pakai dengan Flaptezi sekarang, dia bisa menjadi inisiator juga. Dia bisa membuka jalan buat teman-teman yang lain. Sementara mereka akan membiarkan juga untuk Oakwen sekarang dengan editnya. Jadi untuk crowd controlnya jelas ada onwardnya yang bakal bisa menangkap. Dan jangan lupakan Primal Ride juga yang bisa memberikan damage besar berupa magic. Sehingga akan sangat sulit untuk bisa dihindari. Dan bahkan pemilihan item defense dari cewek ini harus ekstra waspada juga. Yep. Mau ke Wind of Nature? Atau mau ke Rose Gold aja nih? Karena serba salah juga sih kalau dia nggak pakai Wind of Nature bisa dimakan Super Marco. Ada Roger di bagian top. Yap. Oke. Sementara di tengah Zas masih stay aja. Mereka masih berbagi dari turtle-nya nih Om ya. Satu aja. Karena tadi emang diinisiasi dengan satu setup yang belum berhasil tadi dari Kiboy. Attack wave lagi-lagi dilepasin. Tidak ada masalah. Flaptisi Lutfi, unggul Flaptisi nih sekarang nih. Tapi hari-hari gak sih kita ngeliat XP-nya kayak oke lah. Mungkin Lutfinya tertekan tapi di tim fight-nya dia bagus. Iya. Lihat cusinya first item, Clock of Destiny. Lebih sustain ya, lebih tebal jelas. Tambahan hybrid defense tadi Tough Boots juga punya. Ini sekarang buat si View. Imbang banget sih ini. Di menit-menit awalnya. Lutfi. Satu insting yang begitu baik tapi Lutfi mulai mendekat. Vengeance-nya tadi udah langsung dikeluarkan. Final Slash terlihat Flaptezi. Mereka mundur ke medan, masih mencoba Lutfi-nya. Masih bisa kabur ya buat Lutfi-nya, tapi 8 second untuk next. Masih loh coba Flaptezi sampai situ loh. Masih. Dia motong aja nih, dia motong biar cepat terus nanti ini begitu pecah dia bisa nge-backupin di sana. Enak, sedangkan ya kalau Lutfi harus nih buat nge-clear bawah, kalau enggak baunya bakal bisa ambil buat bottom turret. Yap. Dan sekarang Lutfi-nya sudah berada di bagian atas. Lutfi memberikan satu wave di bagian bawah mungkin kalau memang masih sempat kepada Moskov. Sementara turtle-nya sudah terlihat di dalam areanya tapi sedikit keluar. Kiboy akankah kali ini berhasil untuk bisa menangkap ke arah beberapa player dan juga di bagian atas Lutfi-nya. Vengeance-nya diaktifkan terus-terusan. Final Slash-nya nggak connect tadi ke arah dari Super Marco dan sekarang Shadow Kill-nya terlihatlah Buddha. Sedikit lagi yang tersisa tapi Kairi masih berhasil selamat dan piu ditembakin laser. Oke, dua-duanya bahkan gak punya retribution sekarang. Endless battle bagi Super Marco. Ini siapa yang bisa melakukan setup lebih bagus akan bisa menang. Tanpa kehadiran retribution. Dan cewek enak banget di bagian bawah. Ada dua setup yang terjadi. Spirit of Destruction-nya dikeluarkan, Implosion-nya dikeluarkan juga. Tapi ternyata belum ada follow up damage yang membuat Kiboy langsung menghilang. Lutfi ngusir sampai ke atas. Tapi setidaknya ada satu player tadi yang berhasil didapatkan dan itu adalah Kyle Tezi. Yap. Dan tim fight yang cukup continuous tadi terlihat bagaimana memang efek dari Lantern Flare yang cukup mengganggu ya. Karena bisa menjauhkan lawan yang berusaha untuk mendekat ke Turtle tadi. Dan Oakwen Super Marco akan berusaha untuk mendapatkan cewek. Waduh, cewek berhasil dengan satu Spiral Misery yang tadi langsung dikuang. Tapi setidaknya sekarang cewek akan dirinya bisa selamat. Karena serangan begitu banyak dari 3 player yang ada di depannya. Ya, lihat Flaptisi masih bisa kabur tadi. Flicker. Keluar dari situasi sulit dan bahkan buy untuk Winswing-nya. Kiboy punya anti-Quiras. Dan KLTC ternyata ini cukup powerful dengan Hayabusa yang dimainkan. Jadi masih dengan fast farming dan bahkan untuk secara levelnya dia agak sedikit di atas Kairi ya. Akan menuju ke level 13 sebentar lagi. Yap. Tapi setidaknya dari movement ability yang dimiliki Hayabusa ini emang benar-benar dimanfaatkan sama Kyle Teziom ya. Susah banget dia ditangkap. Langsung masuk, shadow kill, keluar lagi. Dan ya itu dia memang untuk menangkap dia. Siapa yang bakal nangkap sekarang pertanyaannya? Kiboy sudah mencoba dan sangat-sangat sulit. Ya, dari gold gap-nya juga ini gak terlalu jauh beda sih. Cuman lagi-lagi ya ini perbedaannya ada di XP lane. Dimana Flaptisi berhasil unggul atas si Lutfi. Oke. Dibanting. Itu lihat tuh dibanting. Bocil udah kasihan tuh. Sian itu mah. Orang udah bangun turret tuh. Ya, tapi di bagian bawahnya Super Marco lihat itu cukup masih berjalan sekarang bagi Falcon Epic Brand. Ingat Falcon Epic Brand juga mereka akan mencoba untuk bermain front to back. Mungkin untuk back to front mereka hanya akan mengandalkan KLTC ya seorang diri. Dengan coach Shadow-nya dia yang berusaha untuk bisa dapetin cewek atau mungkin untuk dapetin si Kairi. Kalau memang Kairi lagi ada di posisi sendirian di belakang. Dan di atas kayaknya masih bisa dihalangin juga oleh Kyle Tezi. Sempat apa tidak? Enggak ternyata. Ya, pecah tadi untuk top turretnya. Lord yang pertama, Lord yang memang sudah spawn ini bakal dikontes enggak sih oleh Fnatic Onyx karena sebenarnya mereka bisa kontes juga. Ingat ya, mereka powerful banget, mereka masih punya Nightmare Spawn, mereka masih punya Julian juga dengan segala enhance skill-nya dia. Jadi menurutku di sini Fnatic Onyx kalau mau ya mereka lah yang memang memungkinkan untuk melakukan start di Lord yang pertama ini. Kairi masih mencari celah dan harus berhati-hati terhadap beberapa rumput yang ada ya karena kita tidak tahu
Falcon AP Brain kadang memiliki satu gerakan ekstrim yang bisa mencuri rumput kita. Yang emang bener-bener gak ditebak tuh. Wedge. Enhance sword-nya sudah dikeluarkan. Yap, cuman di center-center juga ya. Diberikan blessing tadi. Dengan Lantern Flare dari View. Dan ini dia, sudah mulai di start juga. Agak sedikit di pop. Dari power damage-nya Fnatic Onyx mereka punya segalanya sih. Mereka bisa nge-burst, mereka punya Julian, mereka masih punya Moskov. Tapi terlalu berhati-hati juga. Akan cukup berbahaya bagi Fnatic Onyx karena waktu itu adalah yang dicari oleh Falcon City Brand. Yap. Semakin banyak waktu mereka, semakin bisa dapetin item-item juga. Yap, dan Inner Turret di atas sudah gak ada. Inner Turret di bawah kemungkinan besar juga bisa dirubuhkan dengan diantarnya satu wave minion lagi oleh Hayabusa. Dan itu harus menjadi satu hal yang dilihat oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Iya, Falconnya lihat tuh, mereka cuman tarik ulur dulu. Sama-sama mengandalkan jungler ya. Assassin juga dua-duanya dari KLTZ yang berusaha untuk mencari celah. Ini bisa melompat kapan nih buat ke belakang dengan Quad Shadow. Dan di bagian topnya Super Marco menunjukkan jati dirinya. Dan untungnya memang cewek gak ada respon dari dia recall. Dia kembali lagi buat ke base. Oke, kalau sampai tadi buka itu jelasnya 2 lawan 1 sih untuk di area top. Bakal bahaya tadi buat cewek yang bisa ke pick off. Dia bukan Cloud ya, jadi tanpa BMI. Hanya mengandalkan Abyss Walker ya agak sedikit berat. Yap. Cewek sudah menghilangkan satu wave minion bagian atas. Tapi pemain-pemain yang dimiliki oleh AP Brand juga ya udah balik lagi seperti di game yang pertama nih Om. Antar terus. Iya, antar lagi. Nunggu ada satu kesalahan yang terjadi baru mereka bakal engage. Dan kita belum melihat hal tersebut dilakukan oleh Falcon City Brand. Mereka belum bisa bergerak terlalu jauh juga. Dari Fnatic Onyx mereka tetap main tim kumpul. Dan mereka hanya akan mengandalkan serang cewek. Lagi-lagi dengan hal yang sama. Di mana ceweknya akan difokuskan untuk clear lane saja. Dari bagian jauh Super Marco lah yang akan mengirimkan minion demi minion. Tapi sekarang agak beda sebenarnya. Karena Falcon City Brand mereka sudah menugaskan KLTZ nih. Yang bakal maju dan akan berusaha untuk menciptakan efek kejut nantinya. Ya. Udah ada WON yang dimiliki oleh cewek aman sejauh ini untuk bisa menangkal physical damage yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Peo dengan Lantern yang dia milikin. Peo mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player ataupun menarik ke arah dari Kairi. Hanya saja sekarang Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang berbeda dari Impulsion. Dan tadi connect ke arah beberapa player. Second Hammernya berhasil mendorong lagi ke arah dari Flaptasy. Tapi sedikit lagi satu follow up damage terakhir dan Sans berhasil menghancurkan ke arah Flaptasy. Dan Keyboy menghilanglah sudah tapi mendadak. 3 player dari Fnatic Onyx lenyap seketika. Benar-benar langsung di ping out ya dari depan dan juga di belakang tadi. Membuat Fnatic Onyx terjebak dan mereka harus melakukan team fight. Dan purple buff yang terculik tadi KLTZ yang dapetin untuk purple buffnya. Di Fnatic Onyx mereka rugi sangat besar sekali. Selain harus kehilangan Lord ya mereka juga harus kehilangan dari posisi mereka. Terjebak memang ada di area tengah-tengah juga. Super Marco di bagian bottom lane akan hanya mengambil bottom turretnya. 3 lane push bagi Falcon City Brand. Orange buff sudah mulai dicuri. Sudah mulai diambil-ambilin satu demi satu. Itu tadi udah oke banget loh si Keyboy-nya Om. Oke banget. Cuman apalah daya ya. Yang lain juga dalam keadaan yang tidak baik-baik karena serangan yang begitu besar tadi dilakukan juga oleh pemain dari Falcon. Ya, dan ini belum berakhir sih karena ya Lordnya akan masih berjalan dengan cukup pelan ya untuk di area top dan enhance Lord yang berarti akan ada daya gedor tambahan berupa charge dari Lord ini. Flap juga nggak punya flicker, dia nggak bisa langsung penalty zone untuk mengejutkan ke arah pemain dari Fnatic Onyx. Sementara bagian tengah Shadow Kill udah langsung dikeluarkan pula, cewek masih berhasil bertahan dengan satu wave minion tadi yang udah harus mereka hilangkan pula. Lord berhasil menghancurkan karena satu base turret yang ada di bagian atas. Yap. Dan power yang dipegang oleh Falcon City Brand sekarang. Dimana mereka bisa jalanin buat laningnya. Mereka bahkan punya Hayabusa sekarang. Gimana Hayabusanya ternyata ini buka Quad Shadow langsung Shadow Kill aja. Yap. Mencicil full HP dari Fnatic Onyx. Dan kalau memang bisa dapetin point kill itu bakal sangat bagus banget. Tapi Flaptasy cukup tebal. Nah final slash-nya gagal juga dari Lutfi. Dan ada sebuah balasan yang dilakukan oleh Falcon AP Brand. Crimson bahkan sudah dibuka oleh View juga. Ini nggak bisa naik sebenarnya buat Falcon City Brand. Mereka kalau mau naik lagi mereka bisa mengulang hal yang sama ya. Bisa jadi ada momentum yang tercipta bagi Fnatic Onyx dan itu yang sedang tidak diinginkan oleh Falcon City Brand. Masuk dalam game yang kedua mereka jauh lebih berhati-hati sekarang. Dan kelihatan banget bagaimana Falcon City Brand mereka cukup respect juga terhadap pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Mereka tidak sembarangan sekarang untuk bisa maju ke depan langsung. Tapi dari gold gap-nya sudah mulai tercipta hal yang cukup berbeda ya. Dimana 8 ribuan nih ternyata untuk bedanya. Dengan satu tim fight yang kalah dari Fnatic Onyx. Yap. Kyle Tezi
Orange buff sudah berhasil diambil, 4 player ada di bagian tengah. 50 detik lagi Lord akan muncul untuk selanjutnya. Kembali Fnatic Onyx seperti di game yang pertama tertekan. Ya masih tertekan juga ya. Tapi disiplin sekarang yang kayak agak hilang nih dari Falcon Savvy Brand yang dimana mereka harus menemukan pola tersebut juga. Dan ini kita belum bisa menyimpulkan bahwa Fnatic Onyx juga mereka lah yang sedang kalah meskipun memang ya mereka kehilangan best turretnya. Tapi bagaimana kedisiplinan Falcon sih kalau memang mereka mau nabrak, kapan momen yang tepat untuk mereka? Lutfi-nya ketangkep dong itu dan Lutfi dihajar masa. Lutfi tidak akan bisa bertahan sementara cewek udah mengaksikan lagi karena satu WN yang ada di dalam tubuhnya dan Sans. Sayang sekali Sansnya pun langsung lejap menyisakan cewek dan juga Kairi. Ya, dan di mana Lord posisinya akan spawn sebentar lagi. Ini bakal diteruskan dulu mungkin untuk mendapatkan mid base turret. Atau bahkan Falcon Savvy Brand mereka ingin naik ke atas. Oke, dan sepertinya mereka akan melakukan apa ini dan Kairi tertangkap di bagian bawah. Misalkan cewek sendirian, cewek bisa dia bertahan. Tapi penalti shot tadi udah langsung masuk. Dan tidak bisa lagi mempertahankan karena satu base utama dan satu sama. Dengan draft